dan Hai. Selamat datang lagi di podcast Anosda, anak Sosial dua. Tempat di mana ngobrol santai tapi tetap bermanfaat, walaupun kadang ngelantur-ngelantur dikit lah ya. Dan hari ini kita akan ngebahas topik yang kayaknya ringan tapi banyak banget nih diobrolin, kayak batik tebal tapi banyak maknanya. Emang setebal apa sih topik yang akan kita bahas hari ini? Tebal banget dong topiknya, yaitu pakaian dari zaman dulu hingga sekarang. Asik sih topiknya, soalnya belakangan ini kayaknya sering gak sih lewat FYP kita semua orang-orang yang pakai batik, pakai kain buat nongkrong, ngafe, ataupun apapun itu, pokoknya banyak banget pasti. Oh iya, tahu. Itu juga sempet tahu lewat di FYP aku. Tapi dulu mah orang-orang pakai kebaya buat kemana, ke sawah, ke pasar, buat kayak ngecakul-cakul gitulah. Sekarang mana ada. Kalau kayak gitu mah kayak engkong gue banget gak sih? Kayak tiap hari dia pakai itu ya, celana buat pangsi, terus jalan-jalan ya. ya gitu deh. Zaman dulu intinya. Oh ya, kalau sekarang itu orang-orang itu pakai kebaya cuma buat apa? Ikutin tren doang. Coba kalau disuruh pakai buat sehari-hari, mana mau? Nggak mau nih. Mau kadang. Ya juga nah, kalau cowok nih anak kelas kita pakai apa? Baju oblong. Dulu pakai apa namanya? Batik yang panjang, tebel, kepanasan. Sekarang pakai lihat Abian. Terus sendalnya apa? Crocs. Lihat, Bukan sepatu ya. bukan sepatu. Jangan salah loh, ini bagian dari evolusi gaya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas ini lebih jelas. Jadi langsung aja kita ke segmen selanjutnya. Zaman dahulu gaya seru. Siap-siap buat nostalgia, siap-siap buat ngakak, dan tentu aja siap-siap buat lebih tahu tentang hal-hal ini karena kita akan kedatangan narasumber yang lebih paham tentang topik ini. Let's go. Halo guys. Kembali lagi sama aku Alia Nur Rasyita. Dan aku Safira Maita. Nah, kali ini kita bakal lanjut ke segmen 2. Tapi di segmen 2 kali ini bakal ada narasumber yang pasti kalian kenal nih. Siapa sih ya, Maita? Itu Bu Warda. Selamat sore Bu Warda, maaf ya ganggu sorenya. Okay. Boleh kan kita chit-chat Ngobrol. dikit? Ya, Boleh dong. boleh tentu. Nah, emang kita mau bahas apa sih Maita hari ini? Nah, jadi sekarang ini kita bakal di segmen ini kita akan ngebahas tentang perubahan pakaian yang dipakai dari masa ke masa. Kayak pakaian yang aku pakai sekarang. Nah, aku sekarang tuh pakai kebaya yang biasanya orang-orang zaman dulu itu pakai untuk sehari-hari. Nah, kalau Sita Agak casual but still tradisional lah ya. Pas pakai Oke. batik sih. Mungkin kayak Bu ada kali ya Wah, casual. kayaknya soal kostum. Enggak, Bu, still pretty tenang aja. Karena Bu. pakai kaos ya, santai Iya. banget. Kamu ini ngobrol santai ya? Yang kalau Iya. santai Kak Bu, ini kita cuma mau nanya pendapat Ibu nih tentang Oke. perubahan kostum dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kan sekarang udah jarang tuh orang-orang pakai kebaya buat hari-hari atau berkain atau gimana tuh. Kemben gitu. Iya, bener sekarang anggapnya kayak ih, kemben apa sih aneh gitu. Vulgar banget gitu iya, ya. apalagi kayak kain yang cuma dililit-lilit. Kayak waktu itu tuh penjelajah Prancis aku baca dia bahkan ngeliat sendiri loh kalau orang-orang Indonesia itu kebanyakan cuma pakai kain yang Dililit aja dililit-lilit gitu ya. itu Oh, dari iya. dada cuma Iya. sampai lutut doang. Iya bener. Yes, Kalau benar. sekarang mah kan dianggapnya Iya. agak gimana ya Bu? Bisa nggak Bu jelasin nih dari Ibu, Iya. pandangan Ibu sebagai guru sejarah? Oke, jadi kan memang kalau dulu ya perubahannya banyak sebenarnya ya. Apalagi setelah Orde Baru itu ada angin kebebasan demokrasi dan makin banyak lah perubahan gitu. Kalau sebenarnya dari awal kan kita kenal yang sudah lama ya, Iya, ada betul, namanya pakaian namanya kebaya Iya. gitu. Dan itu sudah jadi baju apa ya, pakaian nasional lah. Betul. Sebenarnya kalau dari zaman dulu itu untuk kebaya tuh hanya untuk bangsawan Jawa aja gitu loh. Nggak semua masyarakat bisa pakai kebaya tuh. gitu. Jadi cuma golongan bangsawan Jawa dan mungkin ada sebagian orang Belanda juga ikutan pakai gitu. Kalau masyarakat biasanya justru pakainya itu apa ya, kain dililit gitu doang. Kalau bahasa kita gitu ya, beda bahasa ya? kita kan kemben gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat di kampung ya, kalau masih daerah-daerah terpencil tuh masih ada. Iya. Iya betul masih ada. bahasa Mbah-mbah dulu tuh ya, kalau kita lihat mungkin di Jogja, Solo tuh masih ada gitu yang
Tapi yang mungkin usianya juga udah tua Iya. lah ya, masih pakai kemben Betul. gitu. Almarhum mbakku tuh ninggalin warisan kebaya banyak banget. Tapi rata-rata emang kebaya ada kebaya buat hari-hari, kebaya Nah, itu. pesta. Tapi itu kelihatan banget perbedaannya. Iya, karena memang kalau dilihat dari pakaian itu kelihatannya memang apa ya, pakaian itu mencerminkan status sosial. Oh, baru Gitu. tahu. Iya, pakaian itu mencerminkan status sosial dia. Oh, jadi kalau dulu bangsawan itu, oh pernah Yes, saya lihat fotonya tuh yang gitu. lukisan, tahu nggak sih? Jadi kayak si tuannya tuh pakai kebaya Kebaya. rapi, Heeh. terus apa sih kok zaman dulu? Ya rakyat Bawahan- jelatanya. bawahannya tuh rakyat jelata. Pembantu-pembantunya pakai lah ya. kain cuma dililit. Itu doang. Oh iya, benar-benar. Gitu. Jadi mencerminkan status sosial dia. Gitu. Oh, jadi gitu. Seperti itu. Tapi Terus Bu, kira-kira waktu nih kayak misalnya nih kayak jeans yang lagi dipakai pas kita atau baju-baju casual lainnya kayak kaos itu baru masuk mulai ke Indonesia tuh kapan sih Bu? sebenarnya sih setelah Orde Baru ya. Oh, Itu setelah iya, Orde iya. Baru kan reformasi, itu udah demokrasi, kebebasan, sudah mulai banyak lah perubahannya. oh mulai masuk ke budaya asing ya Bu Budaya ya. asing udah mulai banyak dan banyak yang berkreasi juga. Oh iya. Kan waktu Orde Baru tuh benar-benar ya harus ngikutin pemerintah kan. Oh iya, benar, Zaman benar, Soeharto benar. tuh ya benar-benar harus ngikutin pemerintah gitu. Korea Utara. Seni-seni juga tuh nggak boleh melenceng lah gitu. Oke kan setelah reformasi gitu kan kemudian banyak perubahan ya kan, orang-orang seni itu mulai bisa berkreasi gitu. Makanya sekarang kebaya tuh ada bordirannya gitu kan Oke, ya. iya. Oh jadi itu dulu pas zaman setelah era Orde Baru tuh kostum tuh sebagai apa ya? Untuk memberitahu karakteristik Yes. masing-masing ya Bu ya. Identitas Mengekspresikan masing-masing. diri Iya, gitu lah betul, ya. betul. Gitu. Jadi makanya banyak perubahan ya. Sekarang kebaya sekarang kan ada bordirnya. Oh, gitu. oh, Terus itu baju-baju yang lain juga kan pengaruh globalisasi ya. Oh, itu karena semenjak Yes, Orde Baru. gitu. Setelah Orde Baru, reformasi itu udah mulai kelihatan perubahan. Bahkan kamu tau gak sih ada kebaya yang katanya tuh kebaya-kebaya Korea Ih, yang aku tahu di TikTok. Iya. Itu enggak banget gitu. Iya, ya. aneh sih. Iya. Itu saya salah juga sih. aduh Kebaya Korea gimana? Kebaya. Padahal sebenarnya kalau dalam jiwa kebaya itu yang dilihat tuh kesederhanaannya gitu. Walaupun orang-orang dulu pakai, tapi kok kita lihat mereka tuh berkarisma gitu iya, loh. iya. Kayak ya seorang bangsawan gitu loh. Iya Enggak sih. yang kayak orang habis upai gitu. iya berwibawa lah Iya, ya walaupun pakaian kebayanya sederhana, tapi mereka tetap ada karismanya berwibawa gitu loh. Tapi iya sih, aku kalau pakai kebaya tuh rasanya kayak I'm the girl, the most pretty girl in here. Ya, queer. kayak cewek banget kayak feminim banget Iya, Iya, iya benar-benar. Lagi pakai apa tuh? Feminisnya. soalnya baju-baju kasual sekarang tuh malah lebih mirip-mirip kayak baju cowok nggak sih Iya, terus kayak banyak jeans ya. ya kan sedangkan kan kalau zaman dulu tuh cewek pakai rok terus Tapi itu juga pengaruh Oh, dari iya, iya. barat. Oh. Dari Eropa jeans, terus jas, karena ya orang-orang kan, iya, daun. karena orang mulai mengutamakan Iya. comfy nggak sih Bu? Iya sih. sih. Ya pengaruh barat juga. Iya Ya sih, kan Barat. kayak nona Belanda gitu dulu kan gaun gitu Iya. ya. Dress, Jas, orang-orang Eropa kan jas. Gitu Iya ya. sih, benar-benar. Seperti itu. Jadi apa ya? Ya sekarang kita nikmatin lah ya untuk Iya sih, berpakaian sebebas-bebasnya, tapi ya jangan yang Hilang telanjang. sih. Iya, tapi jangan sampai hilang juga nggak sih itu. budayanya iya. Dan jangan dicampur adukin juga. Iya, jangan ada kebaya Korea, apa sih kebaya Korea itu siapa yang bikin trennya? Kebaya Korea gitu kan. Apa Aduh. kebaya Jepang? Apalah kebaya punya Indonesia. Stop. Oke, udah ya. Itu ciri khas Indonesia Iya, gitu betul, kan. betul banget sih. Jadi jangan ada lagi kebaya-kebaya Korea, Jepang dan lain-lain lah. Gitu. Tapi Ibu sepakat nggak sih Bu sama tren-tren yang anak muda sekarang tuh yang ke Blok M pakai berkain, kebaya, tren-tren berkain. Oh, sepakat sih. Iya. Cuma memang itu kan karena memang mungkin ada harinya kali ya. Atau mungkin ada iya. komunitasnya gitu. Iya, kali iya, ya. iya biasanya ada Gitu. komunitas Iya. pakai kebaya Kalau enggak ya pasti enggak gitu kan. Kita ada komunitas tuh ditentuin nih hari apa nih kita berkebaya. Dan itu emang untuk mengingatkan juga sih sebenarnya. Iya. Aku juga pernah lihat video di TikTok kayak perempuan-perempuan yang menyuarakan kayak kebaya itu gak ribet, kebaya itu gampang pakainya. Iya sebenarnya. Iya gitu sebenarnya kan. iya sih.
ya itu terserah kalian mau gunakannya pakai buat apa. Kan kebaya bisa buat casual atau buat formal, non formal tuh bisa gitu. Yes. Ini sesuai kalian. Emang kalau kita melestarikan budaya kenapa gitu? Maksudnya kan kayak ih bener juga ya jadi pakai kebaya deh, kayak lucu juga nggak sih gitu pakai kebaya. Saya tuh juga sebenarnya suka looknya kebaya gitu loh. Iya, cuma kan kalau kita seringnya kebaya itu buat wisuda Iya, gitu ya, benar. ke pesta gitu Pesta. kondangan atau acara Iya. acara besar gitu Iya. kan. Nah, ya saya sepakat sih gitu. Jadi melestarikan budaya yang udah ada gitu. Berarti tren anak muda yang sekarang ini bagus sih ya. Mungkin udah mulai sadar kalau Yes. budaya asing juga nggak bagus, budaya Indonesia lebih bagus. Iya, ditambah kan masuk ke Islam nih. Oh, jadi ya kan kalau kemben doang Iya kayak sih, mana nggak gitu mungkin ya. Gitu. Jadi ada banyak pembaharuan lah gitu loh ke kebaya. Ih, banyak banget ya info kali ini ya, Iya, sumpah. oke, guys. Baru tahu lah, aku ternyata kebaya tuh bisa menunjukkan Status sosial. iya, status sosial keren sih ya sih. Tapi sampai sekarang juga kayak gitu sih, cuman ya kalau Iya. sekarang tuh lebih ke bermerek aja lah Iya. bajunya. Bukan kalau dulu kan orang pakai kebaya, terus Yes. kalau yang rakyat yang jelata pakainya cuma Kain. Kalau sekarang mah lebih ke Tapi kain batik juga mahal tahu. iya sih batik-batik yang benar, bagus benar. Kain banget batik gitu ya. tulis tuh bisa apa gitu bisa puluhan juta atau kayak kain batik puluhan juta. Oh my god, tapi Iya. bagus sih looknya emang beda. Kayak sayang Itu kain batik yang ini ya, yang di iya Tulis kayak ini kayak cetak ya. iya ini cetak deh kayaknya. sebenarnya kan yang mahal tuh apa sih? Karena di Jasa, tangan, Iya, jasanya, iya, gitu. tangannya terus kayak perbedaannya sama yang biasa yang Betul. Dia ada karakteristiknya sendiri lah. Iya, yes. Sebenarnya nggak mudah kan. pernah lihat gak yang kebaya terus diperpaduin sama di gaun yang siapa ya yang di Met Gala atau di Ih, baru kemarin. Kenes Luna Maya. Weddingnya. Itu dia pakai kain doang tuh. iya Ya kan? Sorry, pas siraman. Itu dia pakai kain sebenarnya dililit-lilit terus dimodel-modelin sendiri sama itunya. Ya, itu benar-benar sih Prancis. kelihatan Itu bagus banget sih, itu karismanya bagus. sih, Bu, itu. iya jadi masih ada Indonesia tapi bisa jadi ke barat-baratan jadi kayak bisa dicampur adukan ya. Modelin, gitu. Iya sih. Tapi tetap mempertahankan esensi dari kebaya itu Iya, sendiri. itu batik, kebaya dan batiknya itu. Batik emang bagus banget sih apalagi batik yang mahal-mahal tuh katanya menggoda tapi pas beli nih apaan ya Iya. buat gimana ya Kayak apa ya? Sadarnya pakai seragam. iya gitu. buat gimana apalagi sekarang nanti mau nggak boleh pakai baju batik bebas kayak Iya. Makanya kalian jadi pejabat biar tiap hari pakai kebaya. dukung Sita jadi presiden Amin. aku sih banget Oke guys, jadi segmen kali ini benar-benar menambah wawasan kita banget. Terima Banget, kasih banget untuk Wardah, untuk waktunya. Ya, oke guys, jadi di segmen berikutnya kita bakal bahas tentang tantangan dan bagaimana cara nyikapinnya nih. Bye bye. bye bye Nah, akhirnya kita nih udah sampai di segmen 3, yaitu segmen penutup. Nah, untuk tadi kan, itu kan kita udah bahas terjadi perubahan-perubahan gaya pakaian dari yang tadinya tradisional sampai ke era-era modern ini nih. Nah, sebagai anak muda ini, gimana sih kita nih menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Kalau menurutku sih tantangan terbesarnya adalah menjaga identitas budaya di tengah tren modern yang cepat berubah. Ya bener banget, dan itu akan menjadi tekanan sosial. Kadang tuh di era sekarang orang-orang tuh pada istilah itu kayak fear of missing out gitu loh. Orang tuh kayak kayak harus ngikutin tren biar dia kekinian. Jadi gimana sih cara bijaksana kita biar menyikapi nih perubahan-perubahan gaya pakaian mungkin yang tadinya full tradisional menjadi kayak ada campuran-campuran daerah-daerah negara-negara barat, gimana tuh? Menurutku sih gampang-gampang susah. Kita boleh ngikutin gaya modern, tapi pilih yang cocok dan sesekali padukan dengan unsur tradisionalnya. Bener banget. Dan yang terakhir tuh disclaimer ya, kalau kita tuh harus menghargai cara berpakaian orang lain gitu, jangan menjudge orang gitu kalau misalnya cara berpakaian kita beda dengan yang lain. Bener-bener. Nah, jadi kesimpulan kita di podcast kali ini tuh, kita tuh harus tetap menghargai perbedaan-perbedaan pada zaman ini nih. Nah, kayak seperti yang kita pelajari nih di PPKN, nah itu kan ada Undang-Undang Dasar sama Pancasila kan. Nah, ini tuh berkaitan banget karena UUD dan Pancasila ini tuh sebagai
ideologi yang terbuka. Jadi ngikut perkembangan zaman gitu. Benar banget. Ya, terima kasih buat teman-teman ya udah mengikuti video sampai akhir, dan jangan lupa di episode berikutnya ada pembahasan lebih menarik. Oke, see you Oke. guys. Sekian podcast dari kami, podcast Anosa. See you guys. Dadah. Don't forget like and comment and subscribe. Love you all. Bye. Love you all.